Organisasi ada sisi gelapnya gak sih Kang? Emang benar Kang, organisasi tuh kadang jadi ajang pansos ke cutting sama ke adik tingkat. Gimana gitu kalau ada seseorang yang pengen banget gitu masuk organisasi cuman dia tuh introvert gitu Kang. Nah, ini agak spicy lagi nih. Gimana sih lu kok gini gitu? Iya. Jangan sampai lah hanya pansos pada saat wawancara gitu. Pernah ketemu orang yang fanatik organisasi nggak? Cuman kadang tuh fasilitas itu tuh nggak terasa gitu sama mahasiswa itu sendiri gitu kayak. Nah kadang kita tuh bingung gitu dari mahasiswa UKT kita itu kemana gitu. Ketika kita mau menggunakan fasilitas-fasilitas itu tuh kita harus bayar lagi gitu Kang. Untuk fasilitas Saintek ya, kalau di rating Di luar Nurul banget Kang pertanyaannya. kenapa tuh kenapa? Tapi kalau saran saya sih mending jangan dulu lah. Jangan apa nih? Jangan dulu. Jangan dulu apa? Halo guys, welcome to Talk Corner. Di episode kali ini kita akan membahas seputar organisasi yang ada di kampus. Saya Vira, bakal ditemenin sama narasumber yang luar biasa. Langsung aja yuk kita kenalan sama narasumbernya. Halo Kang. Halo Teh Vira. Kang gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih Teh Vira kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan tadi, kita kenalan dulu nih sama narasumber yang luar biasa ini. Boleh dong Kang kenalan dulu? Oke teman-teman semuanya, kenalin. Saya Muhammad Fajar Sodik, saya dari Biologi Angkatan 2020. Oke, akhir-akhir ini Kang lagi sibuk apa sih Kang? Untuk akhir-akhir ini sendiri saya sibuk, alhamdulillah udah progres di penelitian, kemudian bersama teman-teman juga di kepengurusan DMFST 2022-2023. Oh berarti Kang penelitian sambil jalan organisasi juga ya Kang? Ya betul. Nah ngomong-ngomong nih organisasi dan penelitian, apakah kedua hal itu nggak mengganggu gitu Kang? Sebetulnya mungkin ada ganggunya gitu ya, namun alhamdulillah sampai sejauh ini masih kondusif sih, jadi nggak terlalu mengganggu lah di keduanya gitu. Oke, alhamdulillah. Membahas tentang organisasi nih Kang, apa sih definisi dari organisasi itu sendiri? Mungkin secara umumnya organisasi itu sendiri ya sebuah wadah atau yang berisi sekelompok orang gitu ya, yang mencakup atau berkepentingan satu tujuan gitu, yang dimana organisasi tersebut menghimpun berbagai orang gitu yang mempunyai latar belakang beda-beda namun disatukan oleh tujuan yang sama. Oke, syarat masuk organisasi tuh secara umumnya tuh biasanya ada gak sih Kang? Kalau ada kira-kira apa? Kalau buat syarat sendiri itu diatur biasanya di Persema gitu ya oleh Senat Mahasiswanya, kemudian di ADART biasanya memang harus mengikuti, kalau di FSS sendiri ya harus mengikuti mapping dulu, kemudian OSJUR gitu dan LKM yang lainnya gitu sesuai dengan organisasi mana yang ingin kita tuju gitu seperti itu. Oke, kelihatannya Kang Fajar nih sangat apa ya, ahli banget nih, expert banget tentang organisasi. Enggak begitu juga sih. Kalau boleh tahu nih, Kang Fajar tuh pernah ikut organisasi apa aja nih? Alhamdulillah gitu ya, saya dari kecil ya dari SMP lah ikut organisasi gitu ya, dari mulai OSIS, ekstrakurikuler kayak pramuka gitu kan, paskibra, terus di SMP juga saya jadi ketua OSIS, di SMA saya jadi ketua OSIS. Oh dulu saya sekolahnya di MTS Nurul Hikam, kemudian di MAN 1 Majalengka. Alhamdulillah sekarang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Biologi Fakultas Saintek. Masya Allah, sepertinya sudah banyak sekali nih ya pengalamannya Kang Fajar ini. Ngomong-ngomong soal pengalaman nih, kan itu Akang banyak banget ya melewati fase-fase lah pokoknya. Nah itu tuh Akang pernah nggak sih ngerasa capek gitu? Kalau ngerasa capek mungkin pasti ya, setiap orang juga apalagi yang ada di organisasi gitu pasti ngerasa ada kalanya capek, ada kalanya bahagia gitu kan, itu sudah wajar lah bagi semua orang gitu kan. Ya mungkin selama ini capek ada lah gitu ya, ada entah apapun itu pasti capek itu manusiawi juga gitu teh. Tapi ya kita harus tetap semangat lah pada intinya mah gitu, menjalani organisasi mah, karena bagaimanapun pahit manisnya kita harus telan gitu. Untuk apa ya,
untuk suatu kemajuan atau suatu keinginan yang ingin kita capai bersama-sama sih, seperti itu. Oke, Masya Allah banget nih jawabannya. Nah, menurut Akang sendiri ya, sebenarnya kita tuh penting gak sih atau kita tuh kayak harus gak sih ikut organisasi itu Kang sebagai mahasiswa? Ya, kalau menurut saya pribadi gitu ya, yang berkecimpung di dunia organisasi, ya itu merupakan suatu hal yang penting gitu. Tapi kan kita juga perlu ketahui gitu ya, pasti ada orang yang kayak apa sih organisasi mah gak penting gitu kan, menghabiskan banyak waktu dan sebagainya, tenaga gitu kan. Tapi menurut saya pribadi ya, organisasi itu sesuatu hal yang penting untuk apa ya, untuk perkembangan diri kita itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, organisasi itu sangat penting gitu. Oke, karena si organisasi ini penting gitu. Jadi sebenarnya apa ya, impact ke kitanya tuh apa sih Kang? Kayak manfaatnya tuh buat kedepannya? Kalau buat kedepannya mungkin lebih sabar gitu kan ya. Kemudian lebih masukan dan kritikan dari orang gitu kan. Kemudian kita juga bakal terbiasa membangun suatu hal itu bersama-sama gitu, seperti itu. Terus ya banyak hal sih. Video ini yang paling berkesan buat saya ya, kita bisa hidup bersama-sama untuk kepentingan bersama juga gitu, kayak gitu. Oke Kang, ngomong-ngomong organisasi nih kan dari tadi. Nah, menurut Akang sebenarnya manfaat atau impact dari organisasi untuk kita ke depannya tuh apa sih Kang? Banyak sekali impact yang bisa kita dapat gitu ya dari berorganisasi. Namun itu juga mungkin tergantung daripada bagaimana kita menjalankan organisasi tersebut. Mungkin secara saya pribadi gitu ya, banyak hal yang bisa saya dapat. Salah satunya banyak berbaur dengan orang, itu juga salah satu manfaat gitu. Kemudian bisa mewujudkan suatu hal bersama-sama, itu juga salah satu manfaat. Kemudian secara soft skill dan hard skill mungkin ya, itu juga banyak itu manfaatnya ya. Biasa mungkin public speaking, kemudian bagaimana cara kita berretorika, terus bagaimana kita memecahkan suatu masalah gitu kan. Tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tapi untuk kepentingan banyak orang, seperti itu. Oke, mungkin banyak ya Kang kayak orang yang ngira tuh apa sih organisasi tuh kayak nggak penting lah, ngeganggu akademik lah. Tapi ternyata organisasi tuh punya segudang manfaat ya Kang untuk masa depan kita juga gitu. Maka teman-teman nih yang belum ikut organisasi mungkin bisa ikut organisasi supaya ada CV, nambah CV juga ya Kang. Salah satunya Bisa kan itu nambah sih, CV ya, iya. Nah, ngomong-ngomong organisasi lagi nih Kang, Akang kan tadi sambil penelitian ya. Kemudian mungkin sebelumnya juga kan jadi ketua umum dari HMJ juga ya. Mungkin sambil kuliah kan. Nah, itu tuh gimana sih Kang bagi waktunya tuh antara organisasi, kuliah? Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu hal berat juga itu di manajemen waktu gitu. Namun jangan khawatir gitu. Ketika kita memang ingin mengusahakan itu, pasti selalu ada jalan dan kita juga selalu ingin untuk itu gitu. Ya balik lagi ke kitanya mau apa enggak gitu, berani atau enggak gitu, kayak gitu. Selama kita ingin dan selama kita mengusahakan sepenuhnya atau semaksimal mungkin, pasti itu juga bisa gitu. Sekarang banyak tugas gitu kan, kemudian ada deadline organisasi atau jadi kepanitiaan gitu kan. Nah itu juga kalau misalkan kita mampu mengelolanya, kemudian kita mau gitu kan, ya itu juga bisa terus berhasil gitu, atau ya kita mampulah memanajemen itu gitu. Sebetulnya kan hal yang mungkin jadi berat gitu ya, atau masalah yang sekarang dialami oleh kebanyakan orang tuh di manajerial waktu gitu. Oke, Akang kan sekarang jadi ketua Deman ya Kang. Kayak ada gak gitu di Dema tuh yang belum bisa memanage waktunya gitu Kang? Oh, ya mungkin itu juga secara evaluasi gitu ya, karena suka ada rapat rutinan, kemudian ada rapat umum dan sebagainya. Nah itu pasti adalah, termasuk saya juga mungkin ya, tidak selalu gitu bisa jago atau selalu bisa untuk memanage itu. Namun itu selalu menjadi bahan evaluasi ke depannya harus kayak gimana. Contohnya mungkin dari pelaksanaan kegiatan gitu kan.
ya jangan ngaret lah atau meminimalisir daripada waktu yang habis itu adalah dengan mengagendakan kegiatan tepat waktu atau sesuai timeline gitu kayak gitu. Terus ya udah sih itu aja. Jadi memang semuanya juga tidak selalu mulus gitu, baik itu di Dema mungkin atau di HMJ dan sebagainya. Berarti tantangan besar dari organisasi itu manajemen waktunya ya Kang? Betul ya, salah satunya itu. Oke. Kita langsung ke ini Kang, ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa Saintek nih Kang. Pertanyaan pertama nih ada yang nanya, kenapa Dema? Kenapa tuh Kang? Sebetulnya itu suatu pertanyaan yang sulit dijawab juga ya, kenapa harus Dema gitu. Kalau secara banyak hal mungkin karena memang saya harus di sini gitu. Itu aja sih jawabannya. Oke. Terus pertanyaan kedua nih Kang, ada yang nanya, apa nih Kang bedanya Dema sama HMJ? Nah, kalau bedanya Dema sama HMJ gitu ya, secara garis koordinasi, secara garis instruksi itu udah kita ketahui bersama gitu. Bahwasannya ya untuk ruang lingkupnya juga kalau HMJ itu berada di jurusannya masing-masing. Kemudian kalau Dema itu ya menampung atau ya mewadahi HMJ tersebut gitu. Kita ketahui juga kan HMJ itu ada 7 gitu kan. Nah, Dema itu sebagai penampung daripada ketujuh HMJ itu untuk ya aspirasi, kemudian hal-hal yang ingin kita lakukan bersama gitu kayak gitu. Oke, berarti secara sederhananya Dema itu berada di atas HMJ atau menjadi satu lingkup untuk HMJ itu ya Kang? Ya, betul seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan yang agak sedikit spicy mungkin ya. Ini pertanyaannya emang benar Kang, organisasi itu kadang jadi ajang pansos ke cutting sama ke adik tingkat? Aduh. Kayaknya bisa jadi iya sih kayaknya gitu. Soalnya ya tidak bisa dipungkiri juga gitu realitanya gitu kan. Banyak orang yang kayak gitu. Cuma mungkin semoga tidak menjadi ke saya gitu ya, seperti itu ya. Bagaimana, karena banyak juga orang yang beranggapan saya masuk organisasi itu keren gitu. Emang gitu sih, tapi bukan berarti orang yang tidak berorganisasi juga tidak keren gitu. Saya juga menghargai orang yang sampai saat ini tidak mau berorganisasi. Karena setelah saya mencoba istilahnya apa ya, ngobrol dengan beberapa dari teman-teman saya gitu, ya mereka juga punya orientasi atau punya rencana ke depannya gitu. Nah, plusnya di organisasi gitu, kita bisa ngelakuin itu bersama-sama dan juga kita ada wadahnya gitulah, secara legalitas, mungkin secara pengakuan dan sebagainya kayak gitu deh. Menurut Akang lebih baik orang yang ikut organisasi atau orang yang gak ikut organisasi sih Kang? Itu juga sulit sih dijawabnya, karena kalau menilai baik atau buruk itu objektif, subjektif banget gitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Ya jadi buat pertanyaan itu mah masing-masing aja lah kayak gitu. Okay. Tapi bagi saya pribadi ya mending masuk organisasi gitu. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Ada yang tertarik nih Kang untuk masuk Dema nih, tapi katanya dia gak punya nih pengalaman organisasi, apakah itu bisa nih Kang? Sebetulnya buat saat ini gitu ya, kalau misalkan belum ada pengalaman organisasi, kita juga harus bisa meninjau di persyaratannya gitu kan, melalui Persema atau di ADRT-nya. Nah, kalau sejauh ini sih kalau mungkin tidak ada banget pengalaman gitu ya, itu belum bisa gitu, karena memang syaratnya kan harus melalui LKM dulu, kemudian rencananya ingin ya di HMJ dulu lah gitu, kemudian baru nanti semester berikutnya di Dema gitu kayak gitu. Jadi biar semuanya juga belajar di rumahnya masing-masing dulu gitu, kemudian nanti menjalur ke jenjang yang lebih atas gitu kayak gitu. Oke Kang, tadi kan ngomong-ngomong pengalaman organisasi ya, tadi banyak banget nih udah disebutin sama Akang. Tapi gimana gitu kalau ada seseorang yang pengen banget gitu masuk organisasi, cuman dia tuh introvert gitu Kang? Pengen banget masuk organisasi tapi dia introvert ya? Ya sebetulnya nggak jadi masalah juga sih, karena banyak hal kok yang bisa dilakuin gitu di luar daripada kepribadian dia yang introvert gitu. Di organisasi itu mungkin nanti dia jauh lebih berani gitu kan, atau kayak impactnya nanti dia mampu banyak bersosialisasi gitu.
Itu ya tergantung daripada tadi, kalau berkeinginan ya jangan sampai karena dia merasa kayak gitu jadi tertunda gitu. Mending ya coba dulu aja kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Ada yang nanya nih, kapan pergantian kepengurusan? Nah, kalau untuk pergantian kepengurusan kita nge-timelinein, insya Allah kita ada proker terakhir gitu ya, SLDC di 4 sampai 5 Mei. Habis itu kita ya langsung rencananya mempersiapkan buat pergantian itu. Jadi kita juga nanti bakal nunggu timeline dari SEMA untuk pelaksanaan Musti dan Musma kayak gitu. Jadi di bulan Mei rencana dari kita. Oke Kang, sebelum kita masuk ke organisasi itu kan ada kayak suatu pelatihan gitu Kang biasanya. Nah itu tuh biasanya di dalam pelatihannya tuh ngapain aja tuh Kang? Nah ini yang menjadi modal bagi kita atau ya seseorang yang ingin masuk organisasi, khususnya di Saintek tuh ada 4 latihan kepemimpinan gitu ya. Ada LKM 1, ada mapping, kemudian LKM 2 ada osjur, kemudian LKM 3 di jurusannya masing-masing juga ada, kemudian ada LKM tingkat 4 atau SLDC. Itu juga menjadi salah satu syarat bagi ketua umum DEMA. Namun selanjutnya mungkin besar harapannya LKM tingkat 4 ini menjadi salah satu syarat untuk masuk ke kepengurusan DEMA gitu, sesuai dengan keinginan kaderisasi yang lebih sehat gitu. Jadi nantinya orang yang dari HMJ itu menjadi persyaratan juga buat masuk ke DEMA gitu. Tapi mungkin itu juga kita pertimbangkan gitu. Mungkin nanti di Prolegma atau di forum-forum yang lainnya gitu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Ada yang nanya nih, wah ini agak spicy lagi nih, kita nemu pertanyaan spicy. Organisasi ada sisi gelapnya gak sih Kang? Kalau organisasi ada sisi gelapnya, bagi saya terang-terang aja deh. Maksudnya tuh mungkin lebih ke kayak hal-hal yang menjadi masalah di organisasi, kemudian banyak orang tuh yang nggak ingin gitu ya ke organisasi. Betul. Ya mungkin banyak hal gitu ya. Ini juga tadi bersangkut paut dengan hal-hal yang telah kita obrolin tadi, ada manajemen waktu gitu kan, termasuk kepemimpinannya kayak gimana. Nah ya sisi gelapnya mungkin rapatnya yang terlalu malam gitu kan, ngaret sampai 5 jam gitu kan. Namun alhamdulillah sih itu nggak pernah gitu ya, kalau sampai saat ini nggak pernah sampai 5 jam gitu kan, bahkan ya 3 jam juga nggak pernah lah. Kalau 2 jam mungkin ya mending di cancel aja gitu kalau rapat. Terus sisi gelapnya apalagi ya mungkin ini juga belum terjadi dan semoga tidak terjadi gitu ya, yaitu memanfaatkan organisasi itu sebagai ajang dia untuk kepentingan dirinya sendirilah. Banyak gitu kan kepentingan dirinya yang dibawa di organisasi itu justru ya tidak bermaslahat untuk semua lah kayak gitu. Jadi ya gak apa-apa kalau kita mempunyai kepentingan atau keinginan diri sendiri diimplementasikan di organisasi, asal tidak merugikan gitu, asal membawa manfaat buat orang lain. Nah kalau sejauh ini sisi gelap organisasi buat saya pribadi ya gak begitu gelap sih sebetulnya, tergantung bagaimana kepemimpinan kita dan juga bagaimana teman-teman yang ada di kepengurusan itu. Nah terkait sisi gelap organisasi nih Kang, kan suka kalau kita mau masuk organisasi tuh ada wawancara dulu ya, tahap interview gitu. Betul. Nah ada gak sih Kang nemu orang yang di interviewnya tuh semangat banget, tapi ketika sudah mulai jadi pengurus dia tuh hilang-hilangan gitu Kang? Ada pasti ada aja gitu ya. Mungkin kalau hilang-hilangan ya balik lagi kita mengantisipasinya tuh kayak gimana gitu. Tapi harapannya ya jangan sih, karena memang kamu itu sebenarnya harus ngerti gitu gimana capeknya orang lain gitu, kayak gitu sih. Betul, lebih ke kayak gimana sih lu kok gini gitu. Jangan sampai lah hanya apa istilahnya teh pansos pada saat wawancara gitu. Jangan sampai lah kayak gitu, karena bukan istilahnya itu merugikan semua orang lah gitu, merugikan organisasi juga. Biasanya di DEMA sendiri kalau ada yang hilang gitu, itu digimanain? Biasanya ya disamperin aja ke kosannya gitu. Samperin ya? Iya. Oke, lanjut nih Kang ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya, pernah ketemu orang yang fanatik organisasi nggak?
kayak sampai dia tuh hilang gitu dari perkuliahan. Misalnya semester 1, 2 dia aktif, pas masuk semester 3 dia hilang gitu, sering absen dari kuliah-kuliah. Cuman kalau kita lihat di organisasi dia ternyata aktif banget nih Kang. Oh, kalau sejauh ini belum sih, buat teman-teman sekitaran Saintek gitu ya. Kalau nemu orang yang kayak gitu belum pernah, karena emang alhamdulillahnya di Saintek juga buat akademis organisasinya ya, diseimbangin lah kayak gitu. Tapi menurut Akang kalaupun ada orang seperti itu menurut Akang gimana tuh? Jangan sampai gitu, karena kewajiban kita tuh bukan hanya kalau orang yang ikut organisasi ya, bukan hanya di organisasi gitu. Yang lebih pentingnya ya di perkuliahan kayak gitu. Jadi jangan gitulah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ada yang nanya nih Kang, sekarang pertanyaannya mungkin beda dari yang lain ya. Ada yang nanya fasilitas Saintek tuh ada apa aja sih Kang? Katanya. Buat fasilitas di Saintek alhamdulillah ya banyak gitu kan. Kalau kita sering pakai aula itu juga fasilitas Saintek, terus ada lab gitu kan, kelas dan sebagainya. Ngomong-ngomong fasilitas ya Kang, kita jadi loncat ke fasilitas dulu nih dari organisasi. Kan di Saintek tuh kelihatannya cukup banyak ya Kang fasilitasnya. Ya. Cuman kadang tuh fasilitas itu tuh nggak terasa gitu sama mahasiswa itu sendiri gitu, kayak kan kita menerapkan bawa tumbler gitu ya ke kampus, cuman kadang si galonnya itu tuh nggak ada. Terus kadang izin aula yang sulit, terus kayak di kelas juga kan ada TV, itu kayak remote-nya itu kadang malah nggak ada di situ gitu. Jadi kita harus nyari gitu. Terus kan kayak adanya pembayaran aula gitu ya, kadang ya Kang dari si OB itu. Nah kadang kita tuh bingung gitu dari mahasiswa, UKT kita itu kemana gitu, kenapa ketika kita mau menggunakan fasilitas-fasilitas itu tuh kita harus bayar lagi gitu Kang. Kalau dari Ormawa gitu ya, sebetulnya itu ada, kita juga pernah ngadain forum untuk mengaspirasikan itu, dan itu pun selalu diaspirasikan gitu, dari eksekutif atau legislatif ya, HMJ, Demak, kemudian SEMA, itu pun sudah mengaspirasikan itu ke birokrasi dan alhamdulillah mendapat respon yang baik. Nah untuk itu juga menjadi salah satu evaluasi gitu ya, yang harus kita sampaikan kembali gitu ya kepada fakultas tentang fasilitas yang tadi kurang memadai itu. Namun mungkin itu juga menjadi salah satu, kalau dalam pandangan saya itu juga salah satu treatment dari fakultas kepada mahasiswanya untuk saling menjaga gitu keberlangsungan barang yang ada di fakultas kayak gitu. Namun ketika hal itu jadi masalah, nah mari kita sama-sama untuk mengaspirasikan itu gitu, tidak hanya beberapa orang, tapi mungkin seluruhnya lah kalau bisa mah kayak gitu, biar lebih didengar aja gitu. Oke, aku mau nanya nih Kang mengenai fasilitas Saintek lagi nih. Kalau bisa nge-rate, Akang rate 1 sampai 10 berapa? Untuk fasilitas Saintek ya, kalau di rating 8 lah. Kenapa tuh Kang? Karena yang saya rasakan ya sekarang kan apalagi aula udah direnov gitu kan, kemudian banyak juga beberapa hal yang udah diperbaiki, tapi yang satu sih yang saya soroti gitu yang terkait dengan musola di Saintek tuh yang bawah, itu juga udah disampaikan, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut gitu kan. Untuk sholat fasilitasnya mukena ataupun dan lain-lainnya itu saya rasa udah harus diperbaiki lah kayak gitu. Untuk fasilitas yang lainnya mungkin dari teman-teman tiap jurusannya bisa nih, kalau ada yang kurang ke jurusannya dulu gitu, atau ke HMJ-nya dulu gitu, baru nanti kita tampung sama-sama buat langsung diaspirasikan lagi kayak gitu. Nah teman-teman tuh betul apa kata Kang Fajar, kalau teman-teman merasa ada keluh kesah lah sama fasilitas Saintek, teman-teman bisa nih nyampaikan aspirasinya baik itu ke jurusan dulu ataupun ke HMJ ya Kang, Ya. ataupun bisa langsung ke Dema. Bisa nanti sebenarnya ada suara Saintek, nah itu juga bisa diisi iya. oleh hal itu. Nah teman-teman jangan lupa diisi suara Saintek ya kalau teman-teman ada keluh kesah nih sama fasilitas Saintek. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kang. Ya. Wah ini di luar Nurul banget Kang pertanyaannya. Kenapa tuh? Kenapa? Di luar banget dari pembahasan kita kali ini nih Kang. Pertanyaannya ini, kekasih itu sebuah kekuatan atau kelemahan sih, Kang? Kekasih. Iya aduh. Ya kalau menurut saya
pandangan saya gitu kan, itu juga hal yang subjektif, tapi ya bisa jadi kekuatan, bisa jadi kelemahan gitu. Aduh. Bagaimana cara kita mengelolanya gitu, kayak gitu sih. Kenapa tuh Kang jadi kelemahan? Kenapa tuh? Ya mungkin bisa jadi menguras lebih banyak waktu, atau mungkin dia tuh lebih kayak ngapain sih kamu gitu mulu gitu kan. Aduh. Gitu, kayak gitu mungkin ya, itu juga teman-teman saya sering bilang sih ke saya gitu, kayak gitu. Kalau kekuatannya tuh gimana tuh Kang? Ya support system mungkin ya, kayak nyemangatin, atau mungkin kita bisa berkeluh kesah juga ke kekasih kan, ngobrol ya. Iya. Ya kayak gitu. Berarti menurut Akang kekasih itu sebenarnya kekuatan atau kelemahan menurut Akang? Gak tahu kalau saya. Oke. Tapi kekasih itu bisa gak sih Kang mengganggu kinerja dari organisasi? Ya kalau dari teman-teman saya bisa, ceritanya ya bisa, karena apa? Dia sering tergantung orangnya, nuntut kayak minta waktu kayak gitu buat lebih jauh mementingkan dia daripada organisasinya. Tapi kalau saran saya sih mending jangan dulu lah. Jangan apa nih? Jangan dulu. Jangan dulu apa? Jangan dulu apa? Jangan dulu apa ya? Pacaran? Kita fokusnya ke hal yang kita fokuskan dulu lah. Kalau memang udah siap, ya mending langsung aja kayak gitu. Oh, iya. Oke. Oke, terakhir nih kita ada udah di ujung acara nih. Oke, boleh nggak sih Kang sampaikan kesan dan pesan Akang untuk semua mahasiswa Saintek nih? Gimana cara kita untuk bijak dalam berorganisasi? Ya teman-teman semua, buat kesannya dulu ya. Oke. Buat kesannya alhamdulillah organisasi dari mulai HMJ kemudian sekarang di Dema ataupun ekstra gitu ya, memberikan banyak hal baik kepada saya dan pembelajaran yang sangat berharga gitu. Maka dari itu buat teman-teman yang mau ikut organisasi jangan ragu ya, ayo kita sama-sama untuk mencapai tujuan kita untuk kedepannya lebih baik. Sayang kalau misalkan kita punya keinginan tapi tidak direalisasikan gitu. Apalagi mungkin teman-teman karena sekarang tuh banyak hal yang kayak organisasi itu sebetulnya nggak penting, dan sebetulnya ya itu hanya subjektivitas daripada penilaian orang yang memang nggak tahu, belum masuk ataupun merasakan dinamika di organisasi gitu, kayak gitu. Namun ya menurut saya pribadi organisasi itu sangat penting dan menunjang terhadap kita gitu, pengenalan diri kita, karakter dan sebagainya itu bisa kita ejawantakan atau pelajari di organisasi. Terus buat pesannya sendiri, buat teman-teman yang mau melanjutkan periode ke depan gitu kan, karena sekarang juga Dema udah mau pergantian, ayo kita sama-sama untuk menjadikan Dema lebih baik. Kemudian bagi teman-teman yang masih ada di HMJ, semangat berprosesnya. Ya, ayo kita juga sama-sama bersinergi untuk kedepannya, baik itu dengan sama Ormawa gitu ataupun dengan birokrasi gitu. Karena sinergitas atau rasa saling kepercayaan itu merupakan suatu hal yang harus kita tanamkan untuk memajukan cita-cita atau mencapai cita-cita yang kita inginkan. Luar biasa sekali pesan dan pesan dari Kang Fajar ini. Mungkin kita sekarang benar-benar sudah di akhir acara nih. Makasih banyak ya Kang udah mau menemani kita semua untuk ngobrol lah, bincang-bincang dikit mengenai organisasi. Ya. Mungkin mohon maaf juga dari saya kalau ada kata-kata yang menyinggung ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa Saintek yang mungkin menyinggung. Mungkin sekian dari Talk Corner episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Makasih semuanya.